Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa nafa'i wa fatil abdani wa shifaa'i wa min absar wa diya yaqutul ruhi wa qidahi wa ala alihi washabbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama yang fadil ta'zimi, al-fadil muliakan Syekhul Majlis Ustaz Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf beserta keluarga beliau, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Akhirid, Al-Habib Hilmi Al-Madihij, Al-Habib Abdullah Al-Haddar, dan juga antum-antum semua, tanpa mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru Al-Fakir, guru-guru antum, keluarga Al-Fakir, keluarga antum semuanya, Allah SWT dipanjangkan umurnya ila fawqil mi'ah wa ila fawqil rushahabi al-mammar syariah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Dan Allah sehatkan jasadnya zahiran wa batinan syifaan taman ajilan la yugadiru saqaman wa la alaman wa la ilalan. Dan Allah jaga beliau-beliau fi safar wal hadar min syarri ain min syarri ada wal hasidin wal zalimin min syarri fitani wal mihani wa sihri ma dhahara minha wa ma batana min syarri kulli di syarr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah SWT, sehingga kita bisa duduk di majlis insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah qaddasallahu ruha Rajab syahrut taubah wa Sya'ban syahrul mahabbah wa Ramadan syahrul qurbah. Wa qala Dhunnun al-Misri radhiyallahu an Rajab tarkun lil afat wa Sya'ban listi'ali ta'at wa Ramadan intidharil karamat. Faman lam yasta'mil ta'at wa lam faman lam yatrukil afat walam yasta'mil at-ta'at walam yantaziril karamat fahuwa min ahli turahat. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berkata, Rajab syahrut taubah. Rajab adalah bulan untuk bertaubat. Wa Sya'ban syahrul mahabbah. Dan di bulan Sya'ban itu adalah bulan kasih sayang, bulan untuk menuangkan rasa cinta dan kasih sayang. Wa Ramadan syahrul qurbah. Dan Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di bulan Rajabnya benar-benar bertaubat, maka ketika hati sudah bersih dari segala macam penyakit, pasti di bulan Sya'bannya nanti dia akan memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih terhadap semua sesama manusia. Dan ketika sudah dia bersih hatinya, kasih sayangnya tercurahkan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, maka ketika Ramadan dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Syekh Dhunnun al-Misri, beliau berkata, Rajab tarkun lil afat. Rajab adalah bulan untuk meninggalkan segala macam penyakit. Wa Sya'ban listi'ali ta'at. Ketika sudah penyakit sudah hilang, kan itu nikah ate pun bersih, maka ketika melakukan ibadah saya nyaman, tak berat dan malah bikin gaul kan berat ki alakan ibadah ampu paksa karena banyak penyakit. Terus ketika sudah Sya'ban sudah listi'ali ta'at alakan nikah ta'atan, Ramadan intidharil karamat. Maka bulan Ramadan kareh ngantos ngoliah keramat dari Allah Subhanahu wa taala, ngantos ngoliah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah meninggalkan afat, terus istisma'li taat, ketika sudah melakukan ketaatan, maka yang ditunggu adalah intidharil karamat, kareh ngantos ngoliah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun faman lam yatrukil afat, tapi siapa orang yang tak aki penyakit-penyakit, walam yasta'mil taat, berta'alakoni ketaatan, walam yantaziril karamat, dan tidak menunggu daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya, fahuwa min ahli turahat, maka orang tersebut termasuk daripada orang-orang yang tertimpa musibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, makanya Fakir kemarin sudah membahas tentang Rajab juga, tentang
mengambilnya kata-kata rajab. Ada juga mengatakan ulama kila dikatakan li'anna al-malaikata tatarajjabu litasbih wa tahmid fihi. Dikatakan juga oleh para ulama, kenapa dinamakan rajab? Karena pada bulan ini para malaikat semuanya memuji kepada Allah dan bertahmid kepada Allah di bulan rajab, sehingga dinamakan rajab. Nah, maka kita sering dengar Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa fir lana dzunubana. Cuman ada juga yang memberi nama rajab itu banyak daripada bulan rajab nama-namanya. Bahkan dikatakan nama bulan rajab sendiri itu memiliki 14 nama. Maka kata ulama, ketika seseorang itu sesuatu sudah memiliki banyak nama, maka di situ akan kita ketahui bahwasanya hal tersebut begitu mulia. Misal katian asma Nabi Muhammad itu punya asma kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu sesuatu yang mulia. Maka bulan Rajab juga memiliki 14 nama, maka itu menandakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Salah satunya mungkin kita tidak mendengar bahwasanya selain nama Rajab adalah Rajamu. Jadi misal sampean mengucap Allahumma barik lana fi rajama, Allahumma barik lana fi rajama wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Jadi apa? Dari rajab ya bakal rajama. Itu rajama termasuk daripada salah satu daripada nama lain daripada bulan Rajab. Kenapa kok dinamakan rajama? Qala ba'dul ulama tabu, dikarenakan pada bulan tersebut turajjam, dilemparnya setan-setan dan a'da dan musuh-musuh Islam pada bulan tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengganggu orang-orang soleh dan para walinya Allah. Jadi ketika setan sarang musuh-musuhnya Allah ganggu orang-orang soleh apalagi wali, maka mereka langsung dilempari batu, yakni langsung ada yang menyerang mereka, sehingga mereka tidak mampu, tidak bisa untuk mengganggu orang-orang yang soleh, terlebih-lebih mengganggu para wali Allah. Tetapi mana bikin kalau ban sampean gak ditolak bulan makin kita dah saya ganggu daripada musuh-musuh Allah, berarti benikeng bulan nasi salah, tapi abak kita termasuk orang-orang soleh, apalagi para wali. Jauhi. Terus kita membahas tentang kitabnya faedah, lanjut pembahasan kemarin. Qal musannifu rahimahullah al-ustadzan wal imam wal jalilan wa nafa'na bihima wa bi ulima fi dalilan qol. Beliau berkata, ana farhanu ma dama jalisillah ta'ala wan nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu finnar. Aku senang, aku gembira, kata beliau. Saya gembira ketika saya masuk dalam neraka, namun teman duduk saya adalah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun saya kok masuk neraka, saya kok senang, asalkan seperti kanca duduk saya yang menjadi teman saya yang nemeni saya kok, yakni adalah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimon pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasa kita kira panas kasa apoy. Au bojelap lagi. Nah, makanya sampai beliau pernah berkata juga, lebih baik saya masuk neraka tapi bisa melihat Nabi Muhammad SAW daripada saya masuk surga namun tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan boleh neraka tapi bisa ngolati Nabi Muhammad SAW daripada pada surga tapi tak ngolati Nabi Muhammad SAW. Karena nikmat termasuk nikmat terbesar nikah pendidikan nikmat terus, tapi bisa nak abek ngolati Nabi Muhammad ben apa belum sareng Nabi Muhammad SAW. Terus beliau berkata, "Lau kuntu fakiran la atlubal ghina illa min Allah." Lau kuntu fakiran lan atlubal ghina illa min Allah. Seandainya saya Korea setiap orang tandi, orang fakir, maka lan atlubal ghina, aku tidak akan pernah meminta kekayaan illa min Allah, kecuali terhadap Allah SWT. Jadi tidak akan saya minta kekayaan tersebut kepada selain Allah Ta'ala. Yang saya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang banyak salah paham daripada memahami salah satu ayat Al-Qur'an Allah dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'mah an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kan itu punya kalian memahami ayat kan itu nikah. Dikiranya ketika mendengar kalimat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, orang yang tak nikah tak kira bisa ngubah kebenaran kecuali orang tibik nikah saya ngubah. Nah ini kan memikirnya dalam pemahaman ayat tersebut
yakni mengiranya misal den kaula utawa pada orang yang tak andi akhirnya alaku pacakang terus akhirnya memaknai ataupun memahami ayat tersebut saya tak andi bisa betul soki padahal kalero yakni maksud ayat tersebut hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali hamba tersebut yang merubah nikmat yang Allah berikan, entah dengan melakukan kezaliman, entah dengan melakukan hal-hal yang Allah murkai, entah dengan melakukan hal-hal yang Allah larang, sehingga yang asalnya mendapatkan nikmat maka karena dia sendirilah yang merubah nikmat tersebut kecubaan atau keterpurukan, bukan malah saya tak andi mau betul soki bukan, tapi semuanya sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, tinggal kita bisa menjaga atau tidaknya. Ketika seseorang itu tidak bisa menjaga nikmat tersebut, maka karena dia sendirilah yang merubah nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Nah itu banyak orang yang pernah ini juga memahami ayat tersebut. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang gak ditonika tak kira obong kimon tak andi, tak kira suki mun tak alako. Orang ini tak kira sukses mun tak alako. Orang ini tak kira di mobil mun tak alako. Maka obolah dari tak andi ni obo ke suki, dari tak andi obo ke sukses. Ini gak kalero. Padahal yang dimaksud ayat tersebut tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga atau tidaknya. Sehingga ketika kita tidak bisa menjaga, maka yughayyiru. Akhirnya karena sabab abot tak bisa jaga nikmat tersebut, akhirnya kita malah merubah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga menjadi keterpurukan ataupun kesusahan. Terus beliau berkata dzukira fi ba'dil ahadits nabawiyah, telah disebutkan di dalam sebagian hadis-hadis Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, ketika beliau memulai salat, qala beliau membaca tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, summa qara al-Fatihah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika asa ampun lastari niat pada takbir anika saya baca doa iftitah ketika ditonika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin kalau baca kan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa ancung kan ngasakan ini kan sependek. Jadi pada dalam doa sunnah bacaan iftitah kak ditonika pada beto. Salah satunya ketika ditonika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi mana di pada orang pun sepuh tak hafal doa iftitah saya lancung terus mau mengamalkan sunnah beri sependek. Bahkan pada boleh lebih pendek. Ketika Allahu akbar yakni membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Cukup pun. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup pun. Karena hal tadi nikah ampun pernah laksanaki atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pun termasuk melakukan sunnah daripada membaca doa iftitah. Nah, tapi kan menghadapi umum main langkir atau madrasah kalian tahu para asatid tapi ngajari saya kabira walhamdulillah katsira wa surancung wa ini wajah terus ila akhirih. Nah, tadi pada lebih pendek boleh. Ya kan tak mabrek, misal pada seputar ngamal lagi sunat tak mabrek oh iya bisa ngafal Quran pendek. Watabe sehingga sedang orang ni kan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Akhirnya wahada amalul Imam al-Habir al-Qutub al-Habibul Qadir Imam Abil Faqih, dan ini beliau amalkan, yang mengamalkan sunnah bacaan iftitah dengan bacaan seperti ini, dengan sigoh bacaan seperti ini adalah yang mulia sama Ustaz Imam al-Habir al-Qutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Imam Abil Faqih radhiyallahu anhu. Jadi beliau setiap solat ketika baca doa iftitahnya kadir saya pernah mau sakit sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau berkata juga, kana Imam al-Habr Abdul Qadir Muhammad bil Fiqh radhiyallahu an la yarda min talamidi an yukthiru min asyam. Lamba semul jah sama Ustaz Imam al-Habr al-Qutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad bil Fiqh radhiyallahu an, beliau nikah la yarda min talamidi, beliau tak rida ka santri-santrina, beliau tak rida ka murid-murid an yukthiru minasyam. Kaangkui murid kan itu nikah, beliau tak rida karet murid ketika murid kan itu nikah banyak ngalakoni puasa, tapi puasa lah beli puasa sunnah. Misal puasa terus saktian, banyak kan. Misal puasa terus slow, puasa terus keres, puasa terus
ngabrek kan itu benih-benih puasa sunnah. Nah beliau tak ridho, cuma Nabi pada santai. Siapa puasa karena benih untuk qurbah lillah, benih untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk menjaga hawa nafsunya, maka hal kaditonika, hal yang tidak diridhoi oleh beliau. Jadi puasanya murni untuk qurbah lillah ataupun untuk ketika tak mampu menahan nafsu ataupun untuk riyadhah alate untuk bagaimana caranya bisa sakoni puasa. Nah, mana bikin kau kan sakoni juga tak renah. Kini sakoni. Mun beliau pada sakoni mun kolan. Nah, pada sakoni nah. Yang mun beliau kan sakoni ada mun kau dah ni sakoni ada beliau sakoni asarin. Mun kau dah ni sakoni asarin pada sakoni yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir dan juga bagi antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarud dzunub sattarul uyub wa atubu ilaihi taubata abdin zalimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarud dzunub sattarul uyub wa atubu ilaihi taubata abdin zalimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarud dzunub sattarul uyub wa atubu